In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah ini, yansurkum, maka Allah akan menolong kamu. Jadi jangan dipahami yang namanya dakwah itu cuma ceramah, dakwah itu cuma tausiah. Itu tuh yang berdakwah Usma, yang berdakwah Ustaz Jel, yang berdakwah Ustaz Abdul Somad. Ada orang-orang yang tidak ceramah, tidak tausiah, tapi dakwahnya luar biasa. Boleh jadi mereka nanti lebih dulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin-pemimpin yang soleh, bupati, wali kota, gubernur, menteri, masuk mereka ke dalam surga. Mereka merasa mereka lebih dulu masuk surga. Begitu mereka masuk surga, dibukanya pintu. Oh, rupanya kami bertiga ulah lama di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Alim ulama, kerja pandai, ini mama, tokoh masyarakat, gadang dari Bau Galan, ketek dari Sabinamo. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah, dalam perlindungan Allah, dalam naungan Allah. Jadi kalau kita mau dapat naungan Allah, tanggungan Allah sampai petang hari, kuncinya ada sholat berjamaah. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, sesudah itu dia tidak pulang ke rumah tapi duduk berzikir maini Allah hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat ini 2 rakaat. Terbit matahari itu istilahnya syuruq. Orang yang melaksanakan salat namanya salat isyraq. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah. Hadis riwayat Imam Abu Isa ibn Suwarrah At-Tirmidzi, statusnya hadisun hasan, paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif bukan hadis maudhu', hadis palsu. Oleh sebab itu yang awak gue subuh iko adalah mengundang turunnya rahmat Allah ke kota Bukit Tinggi, insyaallah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul sekelompok orang di rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan dibacanya tidak ada lagi ayat Allah, hadis Rasulullah, fatwa para ulama, duduk bersama alim ulama. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya kena kaji kok sampai dibalas di Allah Ta'ala. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Maka kalau ada antara lo berarti lah turun ketenangan. Kurang susah lalu gini, sampai makan ubek supaya lalu, makan sabu-sabu supaya lalu. Tidak dimakan dong ya, dimasuk ke hidung, berarti menang cukup. Ghasiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan awak sadonan hadir kau dibanggakan Allah Ta'ala. Amin. Semua induk ambo baru ikut satu majelis sama buya-buya. Jadi kalau jamaah mancalia tausiah ambo subuh kok mendak bantu biasa, kok bantu grogi nampaknya susah somad. Naga dua kiri kanan ambo kok senior ambo di kayu.
Usman Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Inyolah dari Kairo ke Libya tahun 1996. Ambo baru tiba di Kairo 1998. Lah menyeberangnya ke Libya. Baru ambo datang lah. Putui sanadkan dengan Ustaz Jalfatullah Baswo. Sama-sama di Azhar, sama-sama di Kairo, sama-sama berangkat haji, sama-sama di Makkah, sama-sama di Jeddah, bersama di Bukit Tinggi, bersama pulau masuk dalam surga Jannatul Jamaah ikut semua agak lama sekali. Tak tahu awak sianan lama sianan capek. Oleh sebab itu buya-buya awak iko sebenarnya indah mau duduk di atas. Yagi 3 kursi saling tulak menolak. Padahal kini orang barabil kursi. Sampai babaya-baya iko diagih nak amu. Nah, kau berkecek kan tadi buya duduk di atas. Kalau mau surang grogi mau diapit ke kiri ke kanan kau kan. Dipoto pun agak baga awak nampaknya. Mudah-mudahan buya-buya awak kau panjang umur, sehat badan. Amin. Inyolah dan tadi disabit naltamisu min nurikum. Kami nan menumpang tuah mendapatkan cahaya. Naltamis, kami mengambil cahaya. Awak kalau masuk ke dalam hutan tengah malam kalam ndak nampak nak nampak awak di mata sampai tarang di jalan, itu mesti awak ambil cahaya. Malam yaj'alillahu lahu nuran, siana tidak diagih cahaya di Allah Ta'ala, fama lahu min nur, maka tidak akan ada cahaya. Dari mana datang cahaya itu? Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka awak solat minta cahaya, doa khusus solat tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'al li nura, berikan aku cahaya. Supaya apa? Supaya tahu awak mau orang di mana dia. Dek apa awak bisa mencari kau terang benderang? Apakah dia ada mata? Tidak. Kalau ada orang mengatakan saya bisa melihat karena saya punya mata, salah. Buktinya apa? Matikan satu lampu kok, buka mata. Tak bisa kita melihat. Kita melihat bukan karena mata, tapi karena ada cahaya. Dan cahaya itu diberikan Allah terang benderang kepada Nabi dan Rasul. Meninggal Nabi dan Rasul diturunkan kepada pewaris Nabi dan Rasul, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Alhamdulillah Bukit Tinggi, bumi Minangkabau tidak sepi dari para ulama. Meninggal Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, datang generasi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Meninggal Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, datang generasi Syekh Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Meninggal selesai masa Buya Hamka, habis masa zaman berganti dari Buya Nasir, datang Buya-buya awak. Dan alhamdulillah subuh iko. Jadi niat awak itu bukan cuma ke masjid solat subuh, tapi niatnya niat silaturahim kepada ulama. Man ahabba yusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau panjang umurnya, wa yusa'alahu fi azarihi, panjang umur murah rezekinya, falyasil rahimah. Maka awak ambo bil khusus datang ke Bukit Tinggi, datang ke masjid, datang ke rumah Allah, niatnya beribadah, menyambung silaturahim, panjang umur murah rezeki, dapat cahaya terang benderang, sehingga awak di dunia iko indah sampai salah jalan. Ikut Google aja jangan salah jalan. Jangan belok ke kiri, itu bukan rumah Anda, padahal rumah awak. Inyo tidak tahu. Oleh sebab itu maka awak selalu 7 kali awak minta ihdinas siratal mustaqim. Kalau di antara manusia itu ada cahaya yang paling terang benderang, para nabi.
meninggal para nabi, ulama. Maka di antara rumah-rumah juga ada cahaya yang paling terang. Siapa itu? Baitullah, Makkah. Maka di situ cahayanya luar biasa, 100.000 kali di masjid sampai awal. Tapi kemudian di antara rumah-rumah ini, kita jauh dari Makkah, jauh dari Madinah, jauh dari Masjidil Aqsa, tapi ada lagi terang benderang. Itulah dia masjid. Masjid dulu pernah ditutup, berduka hati kaum muslimin muslimat sedih. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa ke masjid. Mudah-mudahan anak cucu awak sampai hari kiamat istiqomah memakmurkan masjid. Amin. Tapi ambo hanya sampai sanggup pada level mengajak. Dai itu cuma mengajak. Dai namanya, mengajak, main bau. Marilah sholat berjamaah, marilah ke masjid. Jangan ke masjid dapat 27 kelipatan pahala. Jangan ke masjid akan dapat nur cahaya. Jangan ke masjid, tapi tidak sanggup lebih daripada itu. Hanya menghimbau, hanya mengajak. Tapi ada orang yang lebih hebat dari sekedar mengajak, mengimbau. Siapa dia? Itulah dia orang-orang yang dititipkan Allah kekuasaan. Maka dia cuman bukan sekedar menghimbau, tapi bisa mengabsen satu persatu. Masuk bulan, dimasuk bulan, dimasuk bulan. Itu hadisnya sahih. Nabi nama membuat. Maka Nabi dapat membuat itu. Dek, Nabi adalah pemimpin. Ampun tidak ada kekuasaan. Apa ketua masjid, tapi tidak pernah hampa di masjid yang butuh selesai salam, assalamualaikum warahmatullah. Di mana blok C nomor 3 balik? Di mana si bulan? Makanya tidak tipu. Tidak pernah gue. Maka ada ustaz gue. Sebab kalau hampa gue ditanya di orang, memangnya ustaz siapa? Apa kekuasaan ustaz? Tapi Nabi SAW, Nabi bisa. Asy'idun fulan, asy'idun fulan, asy'idun fulan. Dimasih bulan, dimasih bulan, dimasih bulan. Mana yang datang ke masjid? Ini sibuk ya Rasulullah. La yantahiyanna, mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kamar, mereka yang sholat di ruang tamu, mereka yang sholat di kantor. La uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka dengan tanganku, kata Nabi. Walaupun tidak ada rumah yang dibakar ya Nabi. Karena Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi sekedar ingin menunjukkan betapa dengan kekuasaan bisa kita meramaikan masjid. Ambo waktu baru-baru pulang dari Mesir, dari Maroko dulu, alun ada orang kanal, alun viral. Ceramah lambo di masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Tamu datang ke masjid itu subuh. Sampai ke teras masjid. Dikecek di protokol subuh ini jamaah kita sebanyak 3.000 orang dalam masjid. Awak baru pulang kok banyak jamaah. Selesai sembahyang subuh, satu pegawai mengajak absen. Rupanya dia absen. Setahun 2 tahun sesudah itu payah buka Siak. Kabupaten Siak Sri Indrapura, baswolah apa-apa surang menanginya. Mengapa menangis? Sabiah ambo Pak Ustaz, ambo pindah dari Pasir Pangarayan. Oh apa gini di Siak? Iyo. Mengapa menangis? Ambo sangko deh, mungkin tunjangan lebih sekete kan. Mengapa menangis? Dulu Pak Ustaz ambo berang, ambo marah. Maka sholat dia atur. Sholat itu kan urusan awak dengan Allah. Itu kan urusan individu. Kenapa pemimpin mengurus-urus sholat? Tapi gini Pak Ustaz, ambo rindu sholat berjamaah Pak Ustaz. Ikut true story, kisah nyata. Betapa berawal dari keterpaksaan, awalnya dari marah, lama-lama menjadi cinta, lama-lama menjadi ketergantungan, lama-lama menjadi keinginan, lama-lama menjadi kerinduan. Pepatah awak menyabui, Allah bisa karena biasa. Jadi proses pendidikan dalam Islam itu memang dari awal dibiasakan. Makanya anak-anak ketek itu disuruh muru auladakum bis shalah. Hai bapak-bapak yang punya kekuasaan di rumah, hai ibu-ibu yang punya kekuasaan di rumah, suruh anakmu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin. Di rumah yang paling berkuasa bapak rumah tangga, ibu rumah tangga.
Tapi di dalam suatu negeri yang paling berkuasa, pemimpin, maka dia akan ditanya. Dia akan ditanya bagaimana dia menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehebatannya, maka di akhirat itu ada 7 golongan. 7 golongan. Di Bukit Tinggi ada juga baca lihat si 7. Sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada tampek bernaung, tidak ada tampek berlindung. Padang mahsyar, bukit-bukit tacapi. Wa takunul jibalu kal'ihbil manfush. Manfush artinya terbang di tiup angin. Mau habis terbang. Tapi ada 7 golongan yang dapat naungan. Siapa di antara 7 itu nampak tamu sekali, bukan alim ulama, bukan ustaz. Siapa nampak tamu? Al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang mementingkan sholat berjamaah, yang peduli kepada sholat berjamaah, yang mementingkan bagaimana kemakmuran masjid, yang mementingkan bagaimana kesejahteraan imam, yang mementingkan bagaimana khotib-khotibnya dibuat bengkel khotib. Kalau rusak Honda dibawa ke bengkel, rusak AC awak dibawa ke servis AC. Tapi imam dan khotib awak rusak tidak dibetulkan. Aduh, khotib kau rusak ya. Aduh, 30 menit tahapun awak lagi. Khotibnya rusak, mikrofonnya rusak. Jamaah lah loh. Tak jauh salah. Ditanya mana lo jamaah? Ambo terjaga pun tak jauh dapat ambo dah ngaji. Oleh sebab itu maka padahal momen khutbah Jumat itu adalah momen paling penting. Karena ada orang yang tidak pernah ikut pengajian subuh, tidak ikut pengajian Ustaz Usma, tidak ikut pengajian Ustaz Jalfatullah, tapi khutbah Jumatnya mendengar. Ba'a supaya 5 baleh minit 20 minit khutbah Jumat itu didengar di jamaah. Isinya adalah hal yang penting-penting, tidak membangkitkan khilafiyah, bukan membuat konflik, tapi mengajak ke jalan Allah, meramaikan masjid. Inilah pentingnya. Jadi masalah dalam Islam itu, kepemimpinan itu bukan hanya mengurus masalah dunia, tapi sampai pada mengurus masalah masjid. Bagaimana imam-imam masjid itu para penghafal Quran. Dananya dari mana? Badan Amil Zakat Nasional. Amal zakat nasional pun tidak bisa kalau cuma imbau-mengimbau. Makanya kadang sekarang mungkin di Bukit Tinggi tidak berlaku, di tempat-tempat lain masjid sunyi, yang membayar zakat sepi, pengajian-pengajian kosong. Kenapa? Karena protokol cuma mengatakan dihimbau kepada masyarakat. Dan namanya mengimbau ini tidak akan ramai. Satu-satunya yang ramai cuma Minang Maimbau, rumah makan. Asal apa bari orang tibonya ke rumah makan. Tapi masalah ibadah, masalah zakat tidak bisa dihimbau. Zakat itu zaman Nabi bukan dihimbau. Tidak ada Nabi tagaknya di masjid dihimbau kepada seluruh masyarakat bayar zakat. Tidak begitu. Zakat itu bukan dihimbau. Apa kata Allah Ta'ala dalam Quran? Khudh ambil. Zakat itu bukan dihimbau, diambil, datang ke rumah, dihitung. Baraiko kambingnya, ampe 10 ekor. Zakat kambing. Bara amehnya 85 gram, 20 kambing dinar, ampe komo 25 gram, ambil 2,5%. Hai orang yang punya kekuasaan, ambil zakat dari orang yang kaya, serahkan kepada fakir miskin. Iko pun hadis tidak pernah dilaksanakan amal sholat. Tidak pernah mengetuk pintu rumah orang, Assalamualaikum, berapa emasnya? Kalau datanglah ambo ke rumah orang di Pekanbaru, walaupun jamaah ambo, Assalamualaikum, berapa tabungannya? Mengalu ya tanya kamu. Di aku ambo tidak ada kekuasaan, tapi ada orang yang indah ceramah, indah pernah kultum, indah pernah khutbah, indah pernah tausiah, nyediam saja, tapi sedang berdakwah. Dakwahnya dengan apa? Kepada seluruh PNS wajib bayar zakat 2,5%. Itu kalau KT itu naik itu. Dengan kekuasaan orang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan
orang bisa mendapatkan amal jariah selama berpuasa. Berapa masjid yang dia bangun selama berpuasa, berapa panti asuhan yang dia tolong selama berpuasa, berapa dikeluarkan perbup, perwako, pergub, peraturan bupati, peraturan gubernur, peraturan wali kota. Tidak boleh perempuan keluar malam lewat dari jam 9 tanpa mahram. Keluar itu selamat anak-anak Gadi Jawa, selamat anak-anak Darawa. Kenapa? Karena dengan ceramah. Sedangkan ceramah Ustaz Somad radio rusak. Tapi kalau dengan perda ada implikasi hukumnya, ada payung hukumnya. Jadi kalau mengertilah orang tentang kekuasaan ini, maka orang akan berlomba-lomba untuk mengambil kekuasaan, tapi bukan untuk dunia, bukan dunia oriented, tapi dia genggam kekuasaan itu untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah ini yang surkum, maka Allah akan menolong kamu. Jadi jangan dipahami yang namanya dakwah itu cuma ceramah, dakwah itu cuma tausiah. Itu tuh yang berdakwah Usma, yang berdakwah Ustaz Jel, yang berdakwah Ustaz Abdul Somad. Ada orang-orang yang tidak ceramah, tidak tausiah, tapi dakwahnya luar biasa. Boleh jadi mereka nanti lebih dulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin-pemimpin yang soleh, bupati, wali kota, gubernur, menteri, masuk mereka ke dalam surga. Mereka merasa mereka lebih dulu masuk surga. Begitu mereka masuk surga, dibukanya pintu. Oh, rupanya kami bertiga ulah lama di dalam. Amin. Tak lu adonan mengambil. Kenapa? Amin. Saudara kami, insya Allah kalau kami dulu masuk, kami imbau-imbau juga. Cali-cali. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Yakin apa dah? Ambo yakin, saya yakinnya bahwa ambo masuk surga. Kau banyaklah jamaah kau menangi jumpa Ustaz, pandang muka kami Ustaz, cari kami di neraka nanti. Wah, kau pede mana masuk neraka? Awak dipuji di Allah Ta'ala dalam Quran. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik. Bukan ambo baca. Kalau Abdul Somad namanya awak kau umat terbaik, itu namanya apologi, membela diri sendiri, sok kepedean. Tapi kau bukan awak namanya Allah memuji awak. Kuntum khaira ummah. Ibu dari mana? Dari masjid sana Pak Ustaz. Apa nama masjidnya? Masjid Kuntum Khaira Ummah. Mantap. Mudah-mudahan sebelum awak mati, ado di antara awak iko bahkan sadonya sebelum mati sempat membangun masjid. Sanggup membangun masjid dengan uangmu, bangun. Tak sanggup membangun masjid dengan uangmu, dengan uang orang. Ambo alhamdulillah banyak lama saja yang membangun pakai piti orang. Jamaah, kumpulkan uang kita, bangun masjid. Saya sudah meletakkan batu pertama, sampai kini belum selesai. Nah, dibantu deh jamaah, selesai. Penandatanganan prasasti oleh Abdul Somad MCM. Foto lah. Ya cek malaikat Abdul Somad pahala untuk lebih saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang kaya yang berdagang, nambah niago, payungnya pagi, pulangnya sore, tapi dia sedang meraih rahmat Allah dengan hartanya. Masuk surga itu bukan cuma satu pintu. Ada yang masuk surga dari pintu babus sholat, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah. Ada yang masuk surga dari babus sedekah, zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid, bangun panti, kirim anak-anak ke Mesir, buatkan pelatihan imam, disupport dana dakwah, kirim dai-dai ke perkampungan, ke hutan belantara dengan sedekah. Ada yang masuk surga dari babul jihad. Tak ada satu jengkal di badannya ini yang tidak lepas dari bekas tebasan pedang, bekas tusukan tombak, bekas anak panah, mati dalam jihad fisabilillah, syahid
dipersaksikan oleh para malaikat. Syahid, sebelum mati dia sudah melihat. Orang yang mati syahid itu menyaksikan. Syahid artinya menyaksikan, karena sebelum masuk surga dia sudah melihat tempatnya dalam surga. Sebelum masuk surga, sebelum mati, inilah nampaknya di matanya, tampaknya dalam surga. Mudah-mudahan awak termasuk orang yang nampak tampek awak sebelum mati. Ustaz Somad, jangankan tampek di surga, tampek parkir aja nak tahu di mana tampek. Ya lah orang, ambo barangkali dia lah orang di tampek parkir. Pak, bukan di sini, sana. Ambo buka masker ambo. Oh yes. Sampai parkir di dunia aja tak tahu awak, apalagi di akhirat. Tapi awak insya Allah kalau istiqamah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Tuhanku Rabbku Allah, summa istaqamu, istiqamah mereka. Kalau mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Sebab orang yang mau mati itu dalam hatinya ada rasa dua. Nampak tamu takwid, takwid meniti titian siratal mustaqim, takut mati suul khatimah, takut dicabut nyawa macam ditebas pedang beratus kali, takut masuk neraka jahanam, takut piti diambil di ahli waris. Takut. Yang kedua sedih meninggalkan jamaah, sedih meninggalkan YouTube subscriber, viewer dan follower, sedih meninggalkan Uzma, sedih meninggalkan Ustaz Jalfatullah. Tapi kemudian datang malaikat. Apa kata malaikat? Hai jenazah, hai calon jenazah, Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannah. Hadis itulah malaikat mengepakkan sayapnya, ditunjukkanlah tempat surga. Hai Abdul Somad, jangan kau takut, jangan kau sedih, karena kau masuk ke dalam surga, tempat engkau di antara Usma dan Jalfatullah. Amin. Yang menyebutkan amin berarti setuju. Tidak menyebutkan amin setuju juga, cumanya setujunya sir. Mudah-mudahan kami masuk surga. Amin. Sama bantu bismillah. Maka tadi ambo di bunda ambo dipegang oleh Buya Usman, disuruh ambo jadi imam maju ke depan. Ambo tidak mau merusak ketentraman. Itu memang sifat ambo dulu. Ambo kalau maju masuk ke masjid, tak tahu ambo masjid kok bismillahnya taksir tajahan. Tak tahu. Coba kalau tadi ambo maju ke depan. Ambo biasa di masjid sampai ambo bismillahnya jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya misalnya masjid kok bismillahnya sir. Kan rusak hati jamaah. Apa kok Ustaz Somad kok? Kami lah biasa sir risikonya jahar pula. Tapi rupanya tadi jahat. Jadi ambo memang selalu melihat kondisi. Begitu juga dengan ambo masuk ke Bukit Tinggi. Ambo tidak ingin menjadi kekacauan. Alhamdulillah dulu kami di Bukit Tinggi kok aman damai. Yang sesudah masuk Ustaz Somad kacau balau. Maka ambo tanya dulu udah ambo. Dulu waktu di Mesir ambo manggil udah dajjal, sampai ke situ manggil Ustaz. Kalau di muka jamaah, kalau tidak ada jamaah balik udah. Ambo tanya dulu, Pak, kalau ambo masuk ke Bukit Tinggi, ayo, sama aku Bukit Tinggi. Maka di mana tampe ambo, sama ada dia. Oleh sebab itu maka yang punya rumah lebih tahu isi rumahnya, di mana ruang tamunya, di mana kulkasnya, di mana WC-nya, di mana toiletnya. Jangan sampai kita salah langkah, salah adab, salah arah betul juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah berbeda pendapat, dalam Islam berbeda pendapat itu biasa. Awak berijtihad, tapi ijtihad awak ikut sesuai yang awak nampak. Sebab awak tidak tahu apa nanado di hati orang. Nahnu nahkumu bis-zawahir, wallahu yatawalla sarair. Awak memandang zahirnya, nan batin itu Allah nanti. Ambo berijtihad. Tapi ambo tak pandai berijtihad. Ambo bukan ahli fatwa, ambo bukan imam mujtahid. Ambo ikut buya-buya kok.
dan lebih senior daripada ambo, dan hafalan Qurannya lebih banyak daripada ambo, dan lebih dulu menjejakkan kaki ke Mesir, ke Azhar daripada ambo, dan lebih dulu pulang malam melintang di dunia dakwah daripada ambo, dan jangkiknya lebih dulu tumbuh daripada ambo, dan sorbannya lebih gadang daripada ambo. Ambo hadiah kok. Cuma mereka kau membesarkan ambo. Nya tahu ambo kau barenya 50 kurang sekilo. Kau mereka kau membesarkan baca supaya dia kau pede, maka disabi. Gua kurang kau tadi berikut ini mari kita panggilkan profesor, doktor. Itu pun sebenarnya Allah Ta'ala membayi itu dehnya Allah tu bayi buati. Ibuati itu bahasa Arabnya Rahman, kasih, sayang, iba. Supaya apa? Supaya hamba ini merasa pede. Nah, oleh sebab itu jangan salah sangka, jangan suudzon, jangan apa nih Ustaz Somad dikawal oleh ustaz-ustaz 2 orang. Begitulah mereka. Mereka adalah senior-senior kakak. Senior itu artinya di atas awak, senior. Ini banyak lu orang mengartikan senior kok senior senang istri orang. Kok sebelum jamaah, ini banyak jamaah yang pandai menerjemahkan sendiri. Kok perlu mau klarifikasi yang menjelaskan. Senior itu di atas awak, dari hal ilmunya, dari hal adabnya, dari hal kehormatannya, dari hal ambo banyak belajar berceramah dari mereka. Sebelum mau ceramah, ambo tonton kan mereka dulu lebih pulang ke Indonesia. Ambo tengok bahas mereka di YouTube, Pak. Oh, itu cara yang ke tangan kanan. Sebab pernah dia berceramah, jamaah sekalian. Pulang dari ceramah, datang jamaah. Ustaz, ambo sangku ingin muji. Ustaz, tadi itu tangan cebok, Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Al-ilmu, al-adab fawqa al-ilm. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu, yaitu adab. Tidak ada gunanya orang banyak ilmu kalau tidak beradab. Oleh sebab itu mereka tadi tidak mau duduk di kursi ini karena takut tidak dianggap tidak beradab. Tapi setelah diminta oleh panitia berkali-kali pula, maka ini adalah bagian daripada adab. Adapun kita berbeda pendapat, maka sahabat Nabi pun berbeda pendapat meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Makkah ingin mengangkat Sayyidina Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Orang-orang Madinah mengangkat Sa'ad bin Ubadah. Berbeda pendapat mereka waktu itu, tapi mereka tidak lantas mencaci maki sumpah serapah, tetap dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terbunuh khalifah nan ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, meninggal sebagai syahid, tidak ada penggantinya. Sebagian sahabat di kota Madinah langsung membaiat mengangkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi sahabat yang ada di negeri Syam, mereka berbeda pendapat. Menurut mereka, cari dulu pembunuh Utsman, selesaikan dulu masalah kematian Utsman, barulah diangkat pemimpin yang baru. Ikhtilaf antar sahabat Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan ini adalah memecah belah, tidak. Karena selama ikhtilaf itu ikhtilafnya tanawwu, dinamis, mencari yang terbaik di antara yang baik, dan kita berijtihad. Kalau Pak Ustadz ada yang Islam, ada yang kafir, pilih mana? Islam. Kalau sesama Islam, tapi kemudian ada yang lebih baik menurut ijtihad kita, pilih yang terbaik. Kalau kita tinggal di negeri non muslim, tinggal di negeri yang tak Islam, pemimpin-pemimpinnya tidak Islam, tapi ada yang satu tak Islam agak baik, yang satu tidak Islam kurang baik, maka kita berijtihad memilih yang terbaik. Andai tinggal dua, pilihannya cuma dua, iblis sama setan, siapa pilih? Banyak lo pilih setan. Wajib memilih setan. Wajib memilih setan. Bukan itu makasihnya akhafud dararain, memilih yang paling ringan mudaratnya. Masuk awak ke hutan 3 hari 3 malam tidak makan, insya Allah awak masih hidup lagi. Masuk ke hutan, tidak ada pilihan kecuali bada teba baya bawa bin. Itu saja pilihan, atau mati. Pilihannya cuma dua, makan iko atau mati. Maka awak pilih banyak suko bada teba baya bawa bin. Tidak boleh pilih mati, sebab Allah melarang la tulqu bi aidikum ila tahlukah.
Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Kaedahnya akhafud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara yang terberat. Jadi ini adalah permainan Sunda gurau kehidupan. Akan tetapi jangan terlalu terlena dengan permainan. Dan dalam Islam kita diajarkan untuk berijtihad. Bagi yang sanggup berijtihad, berijtihadlah, berpikirlah. Tapi yang tak sanggup berijtihad, mudah saja ikuti ulama-ulama awak yang berijtihad. Abdul Somad tidak pernah berijtihad sekalipun. Kalau mau ditanya di orang, Ustaz Somad, apa hukumnya mendonorkan katup jantung untuk orang meninggal dunia? Menurut fatwa ulama di Mesir, fatwa Darul Iftah, Ustaz Somad, boleh tak akikah kalau anak awak lah gadang lupa mak akikahkannya dulu, tidak ada piti? Menurut Imam Fulan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, ambo tak pernah berijtihad. Ambo bukan ahli ijtihad. Begitu juga begitu sampai di Bukit Tinggi, ambo tak pandai berijtihad. Dan ambo masih talibul ilmi, ambo masih merasa adik-adik dari buya-buya, maka ambo ikut ijtihad mereka. Lebih selamat awak ikut ijtihad. Sama macam naik pesawat. Naik pesawat itu sebenarnya awak tidak berijtihad, awak mengikut ijtihad pilot. Naik pesawat awak, itu kan awak ikutnya ijtihad pilot itu. Tahu rupanya awak di mana memutanya di atas, belok kiri apa belok kanan, mana tahu. Pernah tak bapak ibu waktu naik pesawat ketuk pintu pilot itu, Assalamualaikum Pak Pilot, awak beko di marim tangannya kan. Iko minyaknya premium atau pertama. Awak tak perlu tahu tentang itu, sebab awak lah ikut ijtihadnya, insya Allah akan sampai. Oleh sebab itu kita yang merasa tidak mampu ikut ijtihad, muqallid lebih selamat. Tapi kalau mampu ahli ijtihad, makanya berijtihad. Ulama-ulama awak itu adalah ahli ijtihad, mereka paham situasi dan kondisi. Ambo lebih selamat mengikuti ijtihad. Ada ijtihad surang, ada ijtihad dua orang. Wa minal isnaini ab'adu, mengikuti dua orang lebih selamat daripada mengikuti surang. Mengikuti tiga orang lebih selamat daripada mengikuti surang. Mengikuti ampe orang lebih selamat daripada mengikuti surang. Tapi ampe orang dan berilmu, bukan ampe orang sakau. Wah, ampe apa ikut pesta narkoba, mengikuti ampe orang lebih selamat daripada surang. Makanya itu dalilnya, ustaz berceramah surang dan main gaple ampe orang, maka ampe aku lebih selamat daripada surang. Itu namanya ijtihad, antara ijtihad aku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman angin kencang, ombaknya deras, angin puting beliung, karangnya tajam, kalau kapal tidak kita persiapkan kuat, alamat di tengah laut akan tenggelam. Oleh sebab itu maka siapkan tiang kapal yang kokoh, siapkan perahu safinatun najah, perahu keselamatan. Insya Allah selamatlah kita sampai ke Pulau Harapan. Amin ya rabbal alamin. Jadi dimulai jam 7, jam 6 kurang 5 balik. Ini sudah jam 6.30. Artinya kami lah duduk di situ sampai 45 menit. Di mana-mana sebagaimana ambo biasa ceramah 60 menit. 600 ml itu memang valid sampai akhir zaman. Ikolah berkumpul di Bukit Tinggi sado-sado ustad yang follower viewer di hati-hati sejuta saja. Ustad-ustad nasional saja. Dari mulai ustad awal zaman sampai akhir zaman. Dari mulai ustad yang bersorban sampai yang tidak bersorban. Dari ustad yang berjubah sampai yang berkain panjang. Oleh sebab itu maka ini kebanggaan, kebahagiaan bagi kota Bukit Tinggi, menunjukkan bahwa memanglah Bukit Tinggi ini insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akan tetapi ini mesti ada kebersamaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Awak hanya boleh tolong menolong dalam dua saja. Yang pertama birri, kebaikan. Yang kedua wat taqwa, takut kepada Allah. Adapun tolong menolong dalam permusuhan, tolong menolong dalam perkelahian, tolong menolong dalam kebencian, menebarkan kebencian, permusuhan, maka jangan tolong menolong. Maka ibu yang menebarkan kebencian, tolong menolong, share, dapat kebencian, share.
dapat kebencian, tak boleh. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang orang membawa suatu berita, fatabayyanu, klarifikasi. Jangan suka mau makan hoax. Ini banyak orang suka makan hoax. Tak boleh makan hoax. Kalau ingin makan yuk katupek gulai paku. Jangan makan hoax. Sedangkan katupek gulai paku dan halalan thayyibah awak makan ndak elok juga keluarnya. Apalagi nanti makan hoax. Keluarnya tuh. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka di zaman canggih, zaman modern ini memang kita alhamdulillah, dulu orang kalau ingin mengaji mesti ke mas haji. Ini alhamdulillah hendak ke mas haji punya mengaji juga. Di apa? Ada streaming. Insyaallah saudara-saudaraku dimanapun berada yang menyaksikan streaming pagi ini juga insyaallah akan masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Semua surganya online. Ini masuk surga cuma nonton aja. Nah itu gurau masuk surga sadonya. Awak masuk surga deh, awak mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, nambah jalan kaki. Nah naik oto, abi bensinnya, solarnya. Mereka nan menonton awak melalui online, abi jo paketnya. Dapat pahala paket, ya dah. Tapi ada puloi kau nan menonton di rumah kok. Bensin tidak berkurang, solar tidak menetes, kaki tidak melangkah, tangan tidak mayun, paket pun tidak hilang. Rupanya mencuri wifi tetangga. Tidak bisa membasuh kain dengan air najis, tidak bisa. Sedang apa itu? Membasuh kain, membasuh nampaknya, tapi dengan air najis. Sucikah kain di bawah untuk sembahyang? Tidak. Begitu juga Ambo Pak Ustaz selalu mendengar ceramah ya. Ceramah Usma, ceramah Ustaz Jel, ceramah Ustaz Somad, selalu mendengar. Tapi dari mencuri wifi tetangga, tidak bisa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi perbuatan jahat kita akan ditutup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu menjadi pemimpin itu enak, menjadi pemimpin itu indah. Lebih dulu masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW, dapat naungan, dapat pahala jadiah. Kalau sampailah dia pemimpin provinsi Sumatera Barat, satu provinsi beramal. Pemimpin kota Bukit Tinggi, satu kota beramal, dapatnya pahala. Inilah bukan multi level marketing. Kalau multi level marketing kok mungkin dapatnya 10%, 20%. Tapi kalau jadi pemimpin 100%. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang lain yang berbuat, dia juga mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat. Kita selalu berdoa. Kalau selama itu doanya hanya untuk orang tua, Rabbi firli wa walidayya. Kalau selama ini doanya untuk anak, Rabbi habli minas sholihin. Khusus 3 bulan ini doakan satu doa, Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. Ikuti apa? Allahumma urzuqna imaman adila. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang adil. Kalau kareh suara berdoanya bagus dong. Selesai sembahyang, Allahumma rzuqna imaman adila. Kalau kareh, rupanya kalau sebelah kok berbeda pilihan, apa nama doa tu? Aduh lah, entah ada. Oleh sebab itu maka doa itu doa nan jahar didanga di Allah, doa nan tidak jahar pun didanga Allah. La tajhar bi sholatika, jangan berdoa terlalu kareh. Kalau berdoa terlalu kareh suara, bukan Allah tu tuli, bukan Allah tu peka. Wala tukhafit biha, jangan pula terlalu tak terdengar. Wa bataghi baina dzalika sabila, dan paling rancak itu jalan tengah. Jangan terlalu kareh. Ya Allah, ya Allah, kau berdoa apa berang? Ya Allah, macam doa Imam Mawak tadi kan, Masya Allah. Allahumma ghafir dzunubal muslimin, amin. Menangis jamaah, entah menangis dek busuk doa itu atau karena terlalu panjang Allah. Awak tak tahu air mata jamaah kau dek. Tapi insyaAllah ambo husnuzan,
Dek apa? Dek memang Bukit Tinggi kau telah terbiasa berdoa panjang, solat panjang. Maka disabi solat subuh itu wa Quran al-fajr. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran al-fajr. Subuh itu disebut dengan Quran al-fajr, Quran fajar. Quran fajar bukan baca Quran waktu fajar. Quran fajar artinya solat subuh. Mana solat subuh itu disabi Quran fajar? Sebab ayat yang paling panjang adalah pada solat subuh. Di Mesir ada nama daerahnya Roba'ah. Di Roba'ah itu ada satu masjid. Ambo dibawa dek kawan ambo solat situ waktu masih mahasiswa baru. Mat, kita solat situ ya. Ayo. Selesai solat ambo tanya kawan ambo. Masjid apa namanya? Masjid kuku ayam. Mengapa betul itu? Lah hilang kuku ayam halus kan saya. Lah agak tarang baru selesai. Mantap barang halaman dibaca. Ya, sudah itu tidak singgah boleh. Singgah. Awak bukan mencari barokah. Mandanga bacaan imam. Bacaan imam kau mesti diperbaiki. Kadang-kadang awak kau tidak khusyuk, bukan dia apa dia bacaan imam. Tak apa, tidak ada sin, tidak ada sa, tidak ada sa, tidak ada syah. Kadang buya-buya pun ada jawaban untuk ini. Ustaz pun ada. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalat wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Lagi gue pelatihan imam-imam masjid se-kabupaten kota provinsi yang hafal-hafal Quran itu diangkat menjadi honorer. Gajinya dari mana? Dari Badan Amil Zakat. Masyarakat mau membayar dari mana? Karena melihat transparansi, ada pengawasan. Lagi-lagi tak selesai dengan ceramah, tak selesai dengan khutbah, tak selesai dengan tausiah, tapi mesti ada kerjasama. Masyarakat ini dipengaruhi pendapatnya oleh nenek mama, alim ulama, tokoh masyarakat. Tapi yang paling penting dari segalanya adalah orang-orang yang punya kekuasaan. Sehingga dengan kekuasaan itu masjid menjadi ramai. Amin. Dengan kekuasaan itu orang menjadi membayar zakat. Amin. Dengan kekuasaan maka tampil imam-imam baru. Imam-imam. Ini kadang imam kok sampai dikudeta. Tak jalin lagi ayat. Kenapa? Tak bisa lagi menyebut. Kalau diajarkan, letakkan lidah di ujung gigi untuk menyebut iraja. Permisi Bu ya, apa menjapui gigi ke rumah. Mohon maaf yang tersinggung. Ambo bukan ingin menyinggung perasaan. Ambo cuma ingin mengajarkan supaya anak-anak muda itu memperbaiki tahsin, tajwid, tahfiz. Malam tadi di Gadwi itu ada anak umur 9 tahun hafal Quran 30 juz. Tarawih biko, iko bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, suruhnya maju jadi imam tarawih. Setuju dah? Boleh apa enggak? Anak umur 9 tahun jadi imam. Dalam Sahih Bukhari, imam umur 7 tahun jadi imam. Sahabat-sahabat Nabi ada yang tua-tua tapi hafalannya tidak banyak. Ikut umur 7 tahun kok ketek tapi hafalannya banyak. Ini disuruh jadi imam. Begini. Tapi kejadian kau tidak terjadi Bukit Tinggi sampai lain. Majulah anak-anak pesantren kau jadi imam. Makmum di belakang. Mangalah jadi imam. Banyak orang tutur. Oke, jangan Pak. Ini memang muda. Masih di pesantren tapi 30 juz dalamnya. Awak kepada tua dan juz 30 pun tak kamar-kamar. Tersinggung rupanya Pak tu mendang kecil. Berangnya pulang. 3 hari sudah mati. Ambo sebenarnya menasihati supaya jangan berang-berang. Kadang orang mendengar pengajian nih kok selalu, Ustaz, mana Buya itu selalu menyindir. Sebenarnya Ustaz itu tidak ada menyindir orang, cuma jamaah itu kan, kan? Ambo kita tahu, Ustaz itu kalau dia berceramah, tidak ada niatnya menyindir orang. Dia nyoba nyampaikan apa yang ada di utaknya, diagi Allah ilham. Allah lagi. Kami tidak tahu tadi apa judulnya. Dia tidak tahu, dia tahu dia panitia. Demi Allah, tanya Ustaz dia kali. Tidak ada dia tahu dia panitia judulnya kok. Terserah asur biasa surang jelah. Tapi rupanya dek jamaah awak kuatinya terbuka, maka Ustaz itu pun dibukakan Allah pula hijab-hijab, maka insya Allah sampai tidak pesan-pesan yang ingin aku sampaikan.
Insya Allah. Itulah yang mau sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf segala silap salah. Jangan lupa solat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah. Itu sudah itu awak solat sunat 2 rakaat. Besok-besok begitu juga. Bisa seminggu sekali, alhamdulillah. Tak juga bisa sebulan sekali. Tak juga bisa sebulan sekali, mati je lah. Boleh dengan awak bawa mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak iktikaf awak di masjid 2 rakaat itulah yang akan menolong awak, dan lain sedekah tinggalkan sedekah awak mati. Mudah-mudahan awak istiqomah melaksanakan itu insyaallah. Terima kasih banyak. Mohon maaf banyak tutur kata boleh tidak berkenan di hati menyinggung perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.